Halo, kita bertemu lagi para mahasiswa dan mahasiswi pengontrak mata kuliah Misiologi 1. Dan ini adalah kuliah kita dengan topik yang terakhir, eh, yang artinya menjadi penutup dari seluruh rangkaian kuliah Misiologi 1 pada semester ini. Dan saya berharap kuliah ini bisa menginspirasi saudara-saudara dan juga menambah wawasan saudara-saudara tentang apa itu misi, yang kemudian nanti mungkin kita akan melanjutkan bersama-sama lagi dalam kelas misiologi 2 untuk semester depan, bagaimana kita bermisi. Nah, di akhir kuliah ini seperti yang saya sudah janjikan beberapa waktu yang lalu, kita akan membahas satu topik teologi yang memang kalau di kita masih satu tipe teologi yang relatif baru, meskipun tidak sesungguhnya baru. Saya kurang tahu apakah kita yang terlambat mengakses atau memang kita nggak merasa perlu untuk berkembang secara teologi. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah teologi interkultural. Teologi interkultural ini memang satu teologi yang relatif diperkenalkan baru pada sekitar tahun 1980 awal, 1970-an akhir, untuk mencoba memberikan satu terobosan teologi tentang misi. Nah, jadi makanya saya juga merasa berkepentingan untuk memperkenalkan teologi ini kepada saudara-saudara, karena memang teologi ini sedang berkembang dan sudah menjadi satu kajian ilmu tersendiri. Meskipun masih pada level pasca sarjana, misalnya di Universitas Kristen Duta Wacana di Fakultas Teologianya, kelas misiologi itu atau mata kuliah misiologi itu sudah mereka sebut dengan teologi misi interkultural. Jadi bagaimana kita bisa lebih menyamakan persepsi sesama pembelajar teologi dengan rekan-rekan kita. Itulah makanya hari ini saya memperkenalkan kuliah teologi interkultural ini kepada saudara-saudara. Nah, yang pertama yang mau saya katakan adalah bahwa kemunculannya, seperti saya katakan tadi, dimulai sekitar tahun 1980, walaupun nanti kita akan bisa lihat ke belakang sebenarnya sudah dimulai dari sejak tahun 1940, bahkan bias-biasnya sudah ada di sekitar tahun itu yang mulai diwacanakan, diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para teolog-teolog misi, atau orang-orang yang sangat concern di dalam bidang misi. Nah, teologi interkultural dalam proses perkembangannya secara perlahan tapi pasti, istilah ini mulai menggantikan istilah yang sebelumnya, yaitu istilah misiologi, yang memang sangat memegang peranan penting dalam kehidupan bergereja. Nah, pada masa penjejahan, istilah misi umumnya dikenal sebagai tindakan mewartakan kebenaran absolut, di mana keselamatan ditenggarai hanya ditemukan di dalam agama Kristen. Nah, sejalan dengan itulah kemudian misi berkembang dan juga tidak berbeda dengan di Indonesia. Masuknya kekristenan ke Indonesia melalui misi dari Barat, dan itu juga mengakibatkan kita memiliki pandangan teologi dan budaya Barat yang sepertinya itu adalah budaya yang universal, yang setiap orang yang sudah menikmati, yang menerima kekristenan, dengan demikian maka dia juga menerima budaya Barat menjadi budaya yang harus dihidupinya. Nah, inilah sebenarnya pemicu yang membuat para teolog bereaksi terhadap misiologi ini.
memang tidak dapat dipungkiri hal itu terjadi. Bahkan bila kita mengingat juga di Indonesia secara khusus, seolah-olah budaya kekristenan itu ya identik dengan budaya barat seperti itu. Misalnya kalau kita lihat dengan memakai jas sehingga kita melupakan pakaian budaya kita sendiri, pemakaian baju liturgi, seolah-olah baju liturgi yang diperkenalkan oleh orang barat itulah baju liturgi yang memang benar, sakral dan kudus yang harus kita gunakan, sehingga kita pun seolah-olah merasa tidak penting untuk melihat bahwa kita punya budaya sendiri, punya pakaian sendiri. Ya bahkan untunglah bahasa juga tidak harus berubah menjadi bahasanya barat, walaupun dalam hal lain kita memang memerlukan sekali bahasa yang dibawa oleh barat itu, misalnya bahasa Inggris menjadi bahasa yang harus kita kuasai juga. Nah, itulah kemudian reaksi dari misi yang seolah-olah membuat budaya yang absolut dan budaya yang universal itu adalah budaya barat menerima kritikan dari berbagai teolog, sehingga muncullah kemudian apa yang kita kenal dan kita sebut dengan teologi kontekstual, dan kemudian ada teologi interkultural. Nah, arah utamanya adalah bagaimana cara Injil atau kebudayaan barat, cara Injil yang dari barat itu diterjemahkan di dalam konteks dan kebudayaan lokal. Itu sebetulnya penekanan utama dari teologi interkultural itu. Hampir mirip dengan teologi kontekstual, di mana kita bagaimana menerjemahkan Injil itu ke dalam konteks dan budaya lokal kita. Nah, sekarang dalam proses globalisasi yang terjadi pada saat sekarang ini, satu hal keniscayaan adalah bagaimana dimanapun kita pergi, ke daerah manapun kita pergi, ada satu perjumpaan unik yang terus-menerus terjadi, yaitu perjumpaan antara yang global dengan yang lokal. Nah, jadi istilah untuk dipakai dalam perjumpaan sesuatu yang global terhadap yang lokal itulah yang disebut dengan glokalisasi. Nah, kenyataan ini mengindikasikan kepada kita bahwa sebetulnya perjumpaan-perjumpaan itu akan terus-menerus terjadi antara konteks budaya yang berbeda, kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, konteks hidup yang berbeda. Jadi untuk menjembatani itu atau untuk mendamaikan perjumpaan-perjumpaan antar konteks dan antar budaya itu, maka kita membutuhkan satu proses yang kita sebut dengan proses interkultural. Jadi proses interkultural itu adalah proses yang adanya interaksi aktif yang mengakibatkan terjadinya perubahan yang terus-menerus dari sesuatu yang baru. Artinya begitu budaya A dan budaya B bertemu dan terjadi perjumpaan, maka itu pasti menghasilkan satu budaya yang baru di antara A dan B. Demikian juga konteks yang A dipertemukan dengan konteks B, maka dia pasti akan menghasilkan konteks yang baru, hasil pertemuan dari konteks A dan konteks B itu. Nah, jadi itulah yang terjadi. Itulah sebabnya kita harus menyadari kebudayaan itu tidak pernah statis, tetapi dinamis. Jadi sesungguhnya tidak ada kebudayaan yang orisinil lagi, karena kebudayaan-kebudayaan itu semuanya adalah hasil perjumpaan-perjumpaan di antara konteks-konteks dan budaya-budaya yang berjumpa. Nah, jadi proses interaksi itu akhirnya akan menghasilkan suatu interpretasi yang baru, dan di dalam interpretasi yang baru itulah yang kita sebut dengan kebudayaan baru yang akhirnya dihidupi oleh dua atau lebih dari budaya yang berbeda itu. Itulah yang disebut dengan proses interkulturalisasi. Nah, sekarang kita juga harus memahami dengan jelas bahwa proses interkulturalisasi sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru, tetapi sudah terjadi sejak awal dari sejarah kemanusiaan ini. Sebab bahkan dari kitab suci juga kita tahu bahwa sebetulnya selalu ada perjumpaan di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, bahkan juga agama-agama yang berbeda. Nah, jadi
dan mungkin dulu itu mudah sekali kita identifikasi, tetapi hari ini justru itu menjadi gaya hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita sekarang berjumpa dengan budaya yang berbeda, kita berjumpa dengan konteks yang berbeda, sehingga kita tidak bisa memaksakan bagaimana konteks kita harus kita hidupi, budaya kita yang harus dilakukan, karena semuanya memiliki budaya-budaya yang berbeda. Jadi dunia global ini, begitu kita keluar dari pintu rumah kita, bertemu dengan siapa saja, sebetulnya proses interkulturalisasi sudah terjadi yang secara sadar atau tidak sadar, secara lambat namun pasti kita kemudian akan menerima satu kebudayaan yang baru, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang di sekitar kita. Nah itulah seperti yang dikatakan seorang teolog interkultural yang hari ini masih terus mengajak kita untuk menggumuli interkultural ini, yaitu Volker Kuster, bahwa teologi interkultural itu sebetulnya meneliti dimensi-dimensi antar denominasi, antar agama, antar kebudayaan dari perspektif iman Kristen. Nah itulah definisi sementara yang bisa saya bagikan kepada kita tentang teologi interkultural, bahwa teologi, sekali lagi, teologi interkultural itu meneliti dimensi-dimensi antar denominasi, agama, kebudayaan dari perspektif iman Kristen. Nah, jadi dari situ kita sekarang menyadari, karena semua, bahkan jangan dulu kita berangkat ke dunia global, di Indonesia sendiri pun kita adalah negara yang multikultural. Kemanapun kita pergi, hampir tidak ada lagi daerah yang memiliki budaya yang asli, tetapi semuanya sudah saling mempengaruhi dari budaya-budaya yang perjumpaan-perjumpaan oleh karena perjumpaan di dalam bidang politik, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya di setiap tempat. Nah tentu saja itu pun mengajak kita, menantang kita bagaimana kita kemudian melakukan tugas kita sebagai seorang teolog di dalam proses interkulturalisasi yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita kemudian melahirkan apa yang kita sebut dengan teologi interkultural, ya. Nah, yang kedua, latar belakang kemunculan teologi interkultural adalah bahwa di dalam kebudayaan purba, kan kita hidup ini sebetulnya selalu memiliki hidup di dalam kebudayaan tertentu, di dalam suatu masa dan dalam suatu waktu tertentu. Seperti itu ya, kebudayaan tertentu dalam satu waktu dan satu masa tertentu. Nah, tetapi kebudayaan kita ini, kita kemudian melihat bahwa itu selalu berjumpa dengan kebudayaan yang lain juga. Budaya yang baru berjumpa dengan kita, agama sebagai salah satu bentuk dari kebudayaan juga berjumpa dengan kita. Ada agama yang baru yang datang, yang berjumpa dengan agama yang asli, sehingga agama asli itu ditransformasikan juga sekaligus mempengaruhi agama-agama baru. Nah itu yang terjadi. Nah hal ini misalnya kalau kita lihat agama Hindu itu sebetulnya kan latar belakangnya adalah perjumpaan dari dua kebudayaan besar, yaitu kebudayaan Indo-Eropa dan suku-suku Arya yang mengembara. Nah itu ceritanya dulu. Nah jadi semua masyarakat sebetulnya sudah ada dalam sistem masyarakat campuran yang berkembang dalam sistem tingkatan sosial, dan jadi bermacam-macam tradisi kemudian bertemu di dalam suatu tradisi-tradisi yang lain juga menghasilkan tradisi-tradisi yang baru. Nah itu yang terjadi. Jadi di agama Buddha juga seperti itu, di agama Kristen juga seperti itu, di agama Islam juga seperti itu. Semuanya sebetulnya terjadi percampuran. Bahkan agama Yahudi juga seperti itu. Kalau kita ingat, Abraham berangkat dari kampungnya, dari Ur, berjumpa dengan tradisi dan kebudayaan Kanaan, ya tentu dia mempengaruhi dan dipengaruhi, sehingga dia menghasilkan satu kebudayaan baru yang kemudian melahirkan nanti apa yang kita sebut dengan agama Yahudi itu. Nah sama juga kekristenan itu
berkembang. Kenapa ada Koptik Mesir, kenapa ada gereja Ortodoks di Syria, kenapa ada gereja Nestorian, Roma Katolik, itu semua berkembang dalam konteks masing-masing, dalam keadaan masing-masing, dalam situasi masing-masing. Nah, itu yang menjadi beberapa catatan sehingga teologi interkultural itu akhirnya menjadi penting. Nah, latar belakang yang kedua juga dari pengalaman para misionaris. Pengalaman misionaris ketika melakukan misinya ke daerah-daerah tertentu, ke daerah-daerah yang terpencil, kemudian menyadari bahwa di dalam kebudayaan-kebudayaan yang mereka temui, bahkan kebudayaan-kebudayaan primitif yang mereka temui itu ternyata banyak juga unsur yang positif. Banyak unsur yang positif, unsur yang baik, dan unsur yang tidak bertentangan, bahkan juga menjadi nilai-nilai seperti yang mereka ingin ajarkan di dalam nilai-nilai kekristenan. Dan itu menyadarkan mereka bahwa sebetulnya kebudayaan mereka itu tidak mutlak harus menjadi budaya dari semua orang. Jadi budaya kekristenan yang mereka bawa itu tidak mutlak menjadi budaya semua orang, tetapi mereka mulai mencari celah bagaimana Injil itu dihidupi di dalam kebudayaan yang mereka temui itu, sekaligus terjadi transformasi antara budaya yang mereka bawa dan budaya yang mereka jumpa di dalam proses kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris-misionaris itu. Nah, jadi bahkan Lamin Saneh di dalam bukunya mengatakan sebetulnya proses interkulturalisasi itu sudah terjadi juga di awal kekristenan, misalnya melalui terjemahan-terjemahan Alkitab. Kita tahu mulai dari bahasa Ibrani, kemudian ada penerjemahan Septuaginta menjadi bahasa Yunani, kemudian Perjanjian Baru yang ditulis di dalam bahasa Yunani kemudian berubah menjadi bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Nah, itu sebetulnya terjadi proses interkulturalisasi. Dan itu kemudian menyadarkan para misionaris bahwa memang ada hal yang penting yang bisa digali dari kebudayaan-kebudayaan atau proses interkulturalisasi itu. Nah, latar belakang yang berikutnya juga karena para misionaris juga kadang-kadang malu berbicara tentang misi ketika mereka mengingat lagi ke belakang ketika misi seringkali dibonceng dengan kolonialisasi. Jadi para misionaris itu merasa bahwa mereka memang sudah terlalu jauh lah dalam tanda petik melangkah untuk berusaha mengobrak-abrik bahkan menghancurkan budaya-budaya tertentu dari orang-orang yang mereka temui pada zaman kolonialisasi ketika menceritakan cerita tentang kekristenan itu. Jadi itulah yang mengakibatkan kemudian para misionaris ini mulai berpikir-pikir apa istilah yang tepat yang mereka bisa gunakan untuk membungkus misi kekristenan ini, tetapi tidak lagi mengingat masa lalu di mana misi selalu berboncengan dengan kolonialisasi, tetapi justru misi adalah satu proses dekolonialisasi, artinya mengembalikan lagi kehidupan budaya yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain yang hancur oleh karena kolonialisasi, sehingga mereka bisa menikmati kehidupannya di dalam budaya mereka sendiri. Itulah maka kemudian tahun 1980-an kata misi mereka ganti menjadi teologia interkultural. Nah, itu sedikit latar belakangnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana teologi interkultural di abad ke-20 ini. Teologi interkultural dalam abad 20 ya, abad 20 ini tentu kita tidak bisa menafikan peran dari nama-nama besar yang menjadi perintis dalam teologi interkultural itu. Yang pertama kita akan sebutkan nama Walter Hollenweger ya, Walter Hollenweger. Nah, kemudian ada juga Hans Marburg. Nah, jadi ini adalah orang yang sangat familiar sebetulnya. Nanti kalau pengen tahu banyak tentang Marburg ini bisa tanya kepada
Bapak Pendeta Dr. Apelipten Siombing, ya. Lalu kemudian ada Richard Reddy, ya. Nah, ketiga nama inilah sebetulnya memulainya pada tahun 1975 ketika mereka mulai menerbitkan satu studi seri buku yang berjudul, kalau di bahasa Jerman, saya kurang tahu apakah bacaan saya benar, Studien zur interkulturellen Geschichte des Christentum, itu des de Historie interkulturelle de Christianisme. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris dikatakan studi in the intercultural history of Christianity. Nah, jadi sampai tahun 2013 seri buku itu sudah diterbitkan 157 jilid, ya. Jadi dalam tahun 1987 juga kalau mau kita lihat ada artikel yang dalam satu jurnal, yaitu dalam Yetwood nama jurnalnya, dia mendefinisikan prinsip-prinsip utama, maksud saya ini Fredly mendefinisikan prinsip-prinsip yang utama dari teologi interkultural. Dia menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip utama dari teologi interkultural adalah disiplin ilmiah tentang firman Allah dan penawaran keselamatannya yang beroperasi dalam satu jangkauan kebudayaan tertentu, namun tanpa memutlakkan disiplin tersebut. Nah, secara teologi tubuh Kristus yang sakramental direfleksikan dalam rangka kebudayaan. Itu prinsip yang pertama dari teologi interkultural. Yang kedua, prinsip utama dari teologi interkultural adalah tergantung dari konteks. Ya, jadi tergantung dari konteks. Jadi konteks dari Eropa itu bukan sesuatu yang mutlak. Konteks dari Indonesia bukan sesuatu yang mutlak. Tetapi konteks adalah bagaimana perjumpaan antara orang yang datang dan orang yang ditemui, yang kemudian terjadi interaksi dan saling mentransformasi, yang kemudian melahirkan satu konteks yang baru. Nah, yang ketiga, bahwa metode-metode penelitiannya selalu diarahkan kepada ada yang disebut dengan teologi alternatif, bahwa memang harus ada jalan keluar dari setiap persoalan alternatif yang bisa kita pilih, yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa tetap sama-sama saling menghargai, saling mengakui, dan saling menguatkan di dalam proses perjumpaan itu. Dan yang keempat, teologi interkultural tidak dapat melepaskan seluruhnya metode-metode ilmu rasionalitas dan analitis yang telah berkembang dalam kebudayaan Barat, artinya yang rasional itu. Namun kita juga harus menyaring ilmu-ilmu pengetahuan yang diterapkan di dalam semua proses. Oleh karenanya, teologi interkultural itu selalu bersifat multidisiplin. Artinya multidisiplin ilmu, dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu teologi yang murni, tetapi selalu harus bersinggungan dengan disiplin-disiplin ilmu lain, sehingga menemukan satu alternatif yang baru di dalam proses pencarian teologi yang bisa dikembangkan bersama-sama untuk bisa merayakan kehidupan di dalam kekristenan itu. Nah, saya pikir saya berhenti dulu sampai di sini supaya tidak terlalu panjang yang kalian dengarkan, dan saya akan melanjutkan di dalam video berikutnya dalam topik yang sama juga. Maksud saya supaya ada dua video yang bisa kalian lihat untuk topik teologi interkultural ini dengan tidak terlalu panjang-panjang sekali isi yang harus saya sampaikan kepada kalian, sehingga kalian bisa lebih fokus untuk mendengarkan bagian kedua dari video. Baiklah, pada saudara-saudara mahasiswa, saya berhenti untuk bagian yang pertama ini, dan kita akan melanjutkan kepada video yang berikutnya. Silakan beristirahat sebentar. Yang mau minum kopi silakan minum kopi, yang mau makan siang juga silakan makan siang, sebab kuliah ini bisa kalian lakukan mandiri kapan saja dan di mana saja. Yang penting ingat bahwa setiap pertemuan kita, kalian selalu bertugas untuk membuat risalah, membuat laporan dari pertemuan ini sebanyak 300 sampai 400 kata, dan itu harus dikirimkan kepada saya. Terima kasih. Horas.